Halo, selamat datang kembali di segmen kedua dari pertemuan kita yang kelima kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai entrainment atau proses pengangkatan atau penyertaan sedimen dalam sebuah pergerakan fluida, dalam hal ini adalah air. Ini adalah salah satu proses yang sangat penting juga karena ini adalah proses lanjutan setelah initial motion. Jadi setelah initial motion ada gerak mula atau gerak awal, entrainment adalah proses pengangkatan sedimen, kemudian proses ikut sertanya sedimen dalam pergerakan suatu fluida. Mari kita mulai segmen ini. Secara definisi, entrainment adalah to draw in and transport something such as solid particle or gas by the flow of a fluid. Jadi intinya entrainment adalah proses penarikan dan juga transportasi dari suatu partikel, baik itu misalkan solid particle atau gas, tapi karena dalam hal ini kita akan membahas transport sedimen, maka partikel sedimen yang terbawa by the flow of a fluid oleh aliran sebuah fluida. Jadi parameter atau faktor pentingnya ada dua, yaitu to draw in and to transport by the flow of a fluid. Jadi dia memang dibawa dan ditransportasikan oleh fluida. Kemudian seperti yang sudah disinggung pada segmen sebelumnya, sedimen yang di-entrain atau sedimen yang dibawa oleh aliran air itu bisa ditransportasikan dalam dua bentuk, yaitu atau dalam dua jenis lah. Yang pertama adalah di bed atau di dasar sebagai sebuah bed load, kemudian suspension atau tersuspensi ini di lapisan lebih atas lagi menjadi sebuah suspended load. Dan untuk memahami entrainment ada dua hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah settling velocity, ini sepertinya sudah disinggung pada parameter-parameter awal di pertemuan-pertemuan awal, kemudian juga Rosse number. Ini adalah dua hal yang akan kita bahas lebih detail sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih jauh mengenai bed load. Yang pertama adalah fall velocity. Fall velocity atau seringkali juga disebut sebagai settling velocity atau juga kadang disebut sebagai terminal velocity. Jadi di transport sedimen ini banyak penggunaan istilah karena berdasarkan investigator yang berbeda, bisa juga interpretasinya atau definisinya berbeda. Jadi fall velocity ini adalah kecepatan maksimum yang bisa didapatkan atau dimiliki oleh sebuah objek, dalam hal ini adalah partikel sedimen, ketika partikel sedimen tersebut jatuh melalui sebuah fluida. Fall velocity ini dihitung pada saat drag force atau FD-nya ini sebanding dengan buoyancy-nya. Drag force dan buoyancy-nya itu sebanding dengan force of gravity-nya. Jadi gaya ke atasnya sebanding dengan gaya ke bawahnya. Karena gaya ke atas dan gaya ke bawah ini sebanding, maka diasumsikan partikel sedimen tersebut tidak memiliki percepatan sehingga kita bisa menghitung fall velocity-nya itu seperti apa dengan lebih akurat. Pada diagram ini kita bisa lihat bahwa sumbu vertikal ini mewakili diameter sedimen dalam milimeter, kemudian sumbu horizontal ini mewakili fall velocity atau kecepatan jatuh dalam centimeter per second. Pada diagram ini kita bisa lihat ada dua perbandingan besar, yaitu perbandingan fall velocity di udara yang ini dan juga di air yang ini, yang warna ungu. Kita sekarang coba bahas dulu saja yang ungu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa fall velocity itu bertambah seiring bertambahnya diameter, atau dalam hal ini juga bisa didefinisikan sebagai bertambah besarnya suatu sedimen. Jadi fall velocity itu increases with diameter atau dari diameter sedimen sendiri. Kemudian hal ini senada juga dengan pertambahan densitasnya. Jadi ketika densitas sedimen itu bertambah, maka fall velocity-nya juga akan bertambah. Kemudian yang ketiga ini sudah jelas, yaitu fall velocity di udara akan lebih besar daripada di air karena buoyancy-nya akan lebih kecil di udara. Kemudian ada perubahan berdasarkan temperatur. Kalau kita lihat di sini secara lebih jelas ada beberapa garis di sini sebenarnya mewakili temperatur-temperatur yang berbeda. Mulai dari 0, 10, 20, 30 hingga 40. Kalau kita lihat temperatur 0 memiliki fall velocity yang cenderung lebih rendah dibandingkan 10, 20, 30 atau 40. Dalam hal lain atau dalam penjelasan lain,
Seiring bertambahnya temperatur, maka fall velocity juga akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya temperatur dari suatu fluida, itu akan mempengaruhi fluida tersebut, karakteristiknya akan menjadi seperti apa. Dengan bertambahnya temperatur, maka secara tidak langsung ia akan mengurangi buoyancy dari si fluid itu sendiri. Kemudian berdasarkan shape factor atau berdasarkan bentuk dari partikel sedimen itu sendiri, ada hubungan antara sedimen, partikel sedimen, dan juga fall velocity-nya. Ini sudah sempat dibahas pada pertemuan-pertemuan awal. Bisa kita lihat shape factor itu menggambarkan seberapa spherical atau seberapa bulat dari partikel sedimen. Misalkan shape factor setengah, mungkin sedimennya akan berbentuk agak pipih. Kemudian shape factor 0,7 akan menuju agak bulat. Kemudian shape factor 0,9 kemungkinan besar sudah sangat bulat. Nah, ternyata bila kita lihat pada diagram di kanan ini, semakin besar shape faktornya atau semakin bulat partikel sedimennya, maka kecepatan jatuhnya akan lebih besar. Karena friksi atau gesekan-gesekan yang ada sangat tereduksi atau sangat minim dibandingkan dengan bentuk sedimen yang mungkin jauh lebih pipih. Ketika sedimen jauh lebih pipih, maka luas permukaan dari partikel sedimen itu meskipun sebenarnya sangat kecil, tapi dalam hal menentukan fall velocity-nya itu sangat signifikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Roche number. Roche number ini dalam parameter seringkali disebutkan dalam huruf P atau juga dalam huruf Z. Tapi dalam hal ini atau dalam segmen pembahasan kali ini kita akan menggunakan parameter P. Roche number ini adalah non-dimensional number yang mendefinisikan concentration profile atau profil konsentrasi dari suspended sedimen. Nah, kenapa ini perlu kita pahami? Karena ini adalah salah satu bentuk kuantifikasi bahwa sedimen yang terentrain atau yang terangkat itu akan menjadi sebuah suspended atau bed load. Dan suspended ini dibagi dua lagi, antara suspended penuh atau suspended yang setengah sekitar 50%. Cara menghitung Roche number atau P ini adalah WS atau dalam hal ini adalah fall velocity, kecepatan jatuh yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ini ada kappa. Kappa ini adalah von Karman constant atau konstanta von Karman yang biasanya nilainya 0,4 atau 0,41. Dan juga ada U star atau shear velocity. Shear velocity ini adalah proses kuantifikasi tegangan geser atau shear stress menjadi atau diparameterisasi menjadi sebuah kecepatan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan Roche number untuk kuantifikasi dari proses transport yang terjadi. Seperti kita lihat, Roche number di atas 7,5 itu berarti ada pergerakan dari sedimen atau initiation of motion atau mungkin kemarin kita bahas initial motion. Kemudian ketika 2,5 sampai 7,5 itu ada bed load, kemudian dari 1,2 sampai 2,5 ada suspended load 50%. Kemudian 0,8 sampai 1,2 itu suspended load 100%, dan kemudian di bawah 0,8 ini ada wash load atau transfer sedimen dengan sedimen yang ukurannya jauh lebih kecil daripada suspended load. Dengan menggunakan Roche number ini kita setidaknya bisa mengira-ngira atau menggambarkan secara cepat moda transport apa yang akan terjadi pada sebuah proses transport sedimen. Sekian untuk materi segmen kedua kali ini, terima kasih.